Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sahabat Linggo Geni. Ini pertemuan kita di video keempat. Di video 4 ini, kita akan belajar tentang tipe data string. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman muslim yang merayakan Idul Fitri di hari ini. Kebetulan video ini direkam di hari pertama Hari Raya Idul Fitri sore hari, ya, jam 6 kurang seperempat direkam. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Tentu untuk mulai program Python kita sudah mengaktifkan dulu Anaconda Navigator serta Jupyter Notebook-nya. Nah, seperti biasa kita harus siapkan dulu foldernya Linggo Geni Python D series. Kemudian kita masuk ke sana dulu. Oke, kemudian kita buat sebuah file Python baru di sini. New, kita klik di sini. New, lalu pilih Python 3. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman Jupyter Notebook untuk latihan kita hari ini. Sebelum kita lupa, kita simpan dulu namanya di sini. Kita dengan cara klik di Untitled 1 ini, kemudian kita langsung bisa rename nama notebook kita. Ya, kita langsung beri nama dengan string. Lalu klik rename. Oke. Sekarang kita sudah bisa untuk memulai latihan kita. String suatu tipe data yang bisa menampung data dalam bentuk karakter, gitu ya, numerik juga, dan beberapa bentuk karakter lainnya. Untuk lebih mantapnya, kita langsung saja praktek untuk latihan kita di sore hari ini, di hari pertama Lebaran Idul Fitri ini. Kita buat dulu sebuah markdown dengan nama string seperti ini. Kita tulis dulu markdown di sini, ya. Kita beri tanda markdown dan kita beri tanda crash sekali. Kemudian kita shift enter. Artinya kita sedang membuatkan judul untuk latihan kita, yaitu string. Pakai S, ya. String, kita edit dulu deh, diklik 2 kali, kemudian tambahkan S. Huruf S maksudnya, kalau tambahkan S jadi dingin dia. Oke, langsung. Untuk memulai string, kita bisa menampungnya ke dalam suatu variabel dengan cara, saya tulis komennya, cara penulisan dengan satu tanda kutip. Nah, ini jadi penulisan string itu bisa dengan satu tanda kutip, bisa dengan 2 tanda kutip, bahkan sampai 3 tanda kutip. Nah, kita lihat cara penulisan dengan satu tanda kutip. Oke, kemudian kita buatkan sebuah variabel. Misal kita akan tulis dia dalam variabel string 1 sama dengan, artinya kita sudah menyiapkan tempat penyimpanan string. Kita beri nama string 1, nama variabelnya. Kemudian kita beri tanda kutip, satu tanda kutip, 1, ya, artinya tidak 2, 1, seperti ini. Kebetulan hari ini ada hari raya Idul Fitri. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, itu string kita. String 1, ya. String 1. Semua yang di dalam tanda kutip ini adalah string yang terdiri dari beberapa karakter. Ada karakter S, E, L, dan sampai H seperti ini. Oke, kita bisa simpan langsung dengan cara menekan tombol Shift Enter di keyboard kita. Shift Enter. Artinya dengan cara seperti itu sel kita sudah dieksekusi. Kemudian dengan cara kutip ganda, pembuatan string dengan cara penulisan kutip ganda. Kutip ganda. Oke. Artinya kita buat variabel yang beda, string 2 gitu nama variabelnya. Kita tulis seperti ini. Biasanya
Kalau Idul Fitri ya mohon maaf lahir batin. Nah, sambungannya. Mohon maaf lahir batin dan batin. Seperti ini. Oke, kita eksekusi dulu agar tulisan mohon maaf lahir batin ini tersimpan di dalam variabel string 2. Baik. Kemudian bagaimana cara menampilkannya string ini? Kita bisa menggunakan perintah print seperti ini. Saya beri komen dulu. Tampilkan variabel string. Dengan cara seperti latihan sebelumnya, kita langsung tulis print tanda kutip, tanda kurung, dalam kurung ya, string. Nah, seperti itu, string 1. Tapi kalau kita kutip lagi seperti ini, kita lihat ya, seperti ini, coba kita enter, shift enter, yang muncul bukanlah kalimat selamat hari raya Idul Fitri, tapi kalimat yang ada di dalam atau karakter yang ada di dalam tanda kutip. Nah, jika kita ingin menampilkan kalimat ini, maka kita harus menghilangkan tanda kutipnya. Seperti ini. String 1. Kita shift enter, maka akan muncul tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Seperti itu. Lalu bagaimana cara menampilkan string keduanya? Sama dengan cara pertama, kita langsung print tak dalam kurung string 2. Seperti ini. Oke, sekarang sudah muncul mohon maaf lahir dan batin. Nah, kita juga bisa langsung tanpa pembuatan variabel. Saya komen di sini ya. Tanpa variabel. Dengan cara seperti ini, print, ya, print, kemudian tentu dalam tanda kurung ya, print, begini, ini saya hapus saja, ini saja deh, saya copy aja kalimat yang di sini, nah, Ctrl C, kemudian V, nah, seperti itu, langsung shift enter. Hasilnya sama, artinya kita menuliskan sebuah tipe data string tanpa menyimpannya ke dalam suatu variabel, dan ini adalah cara langsung. Begitupun dengan menampilkan kalimat kedua, yang ini misalnya. Jadi kita langsung saja tulis print, oke, kemudian kita kutip ganda seperti ini, kemudian agar cepat saya langsung copy saja di sini dan saya di sini. Baik, kita langsung bisa enter, shift enter. Nah, bagaimana jika di dalam kalimat kita tadi, di dalam string itu ada tanda kutip lagi, gitu ya? Sudah ada kutip ganda, tapi kalimatnya mengandung kalimat tanda kutip. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu mengutip Jumat, misalnya huruf Jumat, ada tanda kutip A, gitu ya, atau apa ya? Oke, kita lihat saja contohnya. Seperti ini. Print, lalu kita tulis seperti ini. Print 2 hari sebelum hari raya, ya. Sekarang hari Minggu ya. 2 hari sebelum hari raya adalah hari Jumat. Gitu. Bisa? Kita aja. Oh, bisa. Jadi ada tanda kutip di sini. Lalu teman-teman juga bisa menggunakan tulisan pengutipan ini karena ada cara lain dengan cara seperti ini. Print
hari Oke, hari Jumat. Hari Jumat. Begitu. Oke. Ya, hari Jumat masih puasa. Masih puasa. Coba kita shift enter. Akan ada error, gitu ya. Ada error. Di mana kira-kira errornya? Kita perbaiki. Kita belum beri tanda kutip di sini. Oke. Bagaimana kalau tanda kutipnya 1? Ya, contoh saya langsung copy saja di sini. Kita beri tanda kutip 1. Seperti ini. Hari Jumat masih puasa. Karena kita sudah memberikan tanda slash ini di sini. Nah, itu dia. Jika kita harus memberikan tanda-tanda karakter spesial di dalam karakter kita. Oke. Cara lain teman-teman bisa dengan print seperti ini. Print. Ini kita buat begini tanda. Oke. Sekarang sudah lebaran misalnya. Sekarang sudah lebaran. Baik. Rekan-rekan sekalian, kita bisa menggunakan banyak cara untuk menggunakan tipe data string ini di dalam Python. Misalnya, kita sudah memiliki variabel variabel string 1 dan string 2. Jika kita ingin menggabungkan dua variabel ini, kita bisa menggunakan cara seperti berikut ini. String 1 ditambah string 2. Lalu shift enter, muncul dia. Nah, sebaiknya sebelum kita lupa, kita beri komen dulu. Jadi, kalau saya membiasakan untuk memberi komentar untuk memudahkan kita nanti mentelusuri jika ada error di dalam script kita. Jika ada error di dalam script kita. Jadi, ini saya tulis saja. Menggabungkan dua variabel. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat hasilnya, di sini ada seharusnya yang bagian ini adalah satu variabel, satu nilai variabel, dan ini juga satu nilai variabel. Seharusnya ada spasi di sini, gitu ya. Nah, kita bisa langsung ubah di sini. Nah, gimana hasilnya? Kita eksekusi dulu ini, kemudian kita langsung eksekusi lagi yang ini. Nah, sekarang sudah ada perubahan penulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang cara lain, kita sudah bisa beberapa cara untuk menampilkan string ini. Kita coba juga dengan cara yang lain. Contoh, saya ingin menampilkan nama channel ini, Linggo Geni, beserta jumlah subscribernya. Tapi jumlah subscriber tetap saya inputkan dulu dalam satu variabel. Artinya, kita harus menuliskan variabelnya. Tapi saya beri dulu komen di sini. Print value variabel. Gitu saja, menampilkan nilai dari satu variabel. Contoh, saya punya variabel seperti ini, channel. Saya tulis dalam stringnya Linggo Geni, seperti itu. Kemudian variabel kedua saya adalah saya tulis subs seperti ini. Kemudian saya tuliskan, untuk saat ini subscribernya naik lagi, jadi 286. Semoga selalu naik nanti ya subscriber dari Linggo Geni ini. Nah, kita bisa buatkan dia tipenya datanya dalam bentuk integer seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya dalam satu baris seperti ini,
gitu ya. Nah, kalau menampilkan, kita simpan dulu. Kalau menampilkan dalam bentuk dalam bentuk satu nilai, mungkin sudah kita pelajari seperti ini tadi, print channel seperti ini. Itu tidak bisa ya. Bagaimana kalau dia dalam satu baris semua dengan memanggil nilai atau nilai dari variabel tersebut? Contoh begini. Saya langsung tulis seperti ini. Nama channel, oke, titik 2. Kemudian saya beri tanda kurung kurawal seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dengan subscriber. Lalu saya beri titik 2 untuk oke. Titik 2 bukanlah satu ini ya, hanya satu karakter saja. Lalu saya ingin mengambil nilai yang ada di dalam untuk mengisi nilai ini. Oke. Caranya dengan dot format, kemudian formatnya apa? Adalah format yang ada di dalam channel ini. Format channel. Oke. Format channel variabel kedua adalah subs. Oke. Coba kita enter. Oke, kita coba enter dulu. Oke, kita sudah mendapatkan nama channel Linggo Geni dengan subscriber 286. Nah, itu cara untuk menampilkan value dari suatu variabel. Nah, ini adalah untuk mengambil nilai nama channelnya, ya. Kurung kurawal yang ini untuk menampung nilai yang ada di dalam subscribernya. Makanya hasilnya akan tampil seperti ini. Baik, cara yang lain. Nah, karena kita masih dapatkan seperti ini hasilnya. Kita coba ya dengan cara lain, dengan menggunakan print. Kalau tanpa print, ini tanpa print ya, dia ada tanda kutipan seperti ini. Kita gunakan print agar tampilannya lebih baik. Print, oke, print nama channel. Saya kutip satu dulu saja di sini. Nama channel, oke, nama channel saya titik 2. Kemudian sama seperti yang tadi, kita pakai kurung kurawal. Lalu dengan subscriber titik 2, pasti sama ya, begini ya. Lalu titik koma, titik saja. Lalu format gitu ya, format. Kemudian sama dengan yang di atas, kita sebutkan variabelnya. Kemudian koma, variabel kedua adalah subs. Oke, kita lihat bedanya apa. Enter. Nah, sekarang perbedaannya, jika kita menggunakan print, maka hasilnya akan seperti ini. Kok jadi cane ya? L-nya kurang, kita tambahin L. Nah, eksekusi lagi. Maka hasilnya akan tampilkan tanpa tanda kutip. Oke. Bagaimana kalau kita memiliki lebih dari dua variabel? Sebaiknya ini saya beri dulu komentar di sini. Nah, di sini ya, dengan print. Dengan print. Oke. Kalau yang ini tanpa print. Oke, sudah, kita eksekusi saja biar tersimpan di semua. Oke. Kemudian bagaimana dengan banyak variabel? Dengan banyak variabel. Seperti ini mungkin. Misal kita buat sebuah variabel baru
namanya namanya tambahan saja, tambahan. Lalu isinya juga tambahan saja deh, tambahan, seperti itu. Lalu kita ingin menampilkan satu nilai atau satu value dari variabel tadi dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini ya nanti ya. Sama, kita gunakan print saja. Print sama di sini nama channel, nama channel saya .2. Kemudian kita sebutkan sekarang, buat saja satu gitu ya di dalam tanda kurung tadi, satu seperti itu, dengan subscriber .2, kurung kerawal juga 2 seperti ini. Kemudian lalu ini adalah variabel. Kita tulis di dalam ini juga 3, variabel ketiga. Baik, lalu supaya muat ya, kita enter saja. Kemudian sama, kita gunakan juga .format. Format berapa banyak tadi? Ada 1, 2, 3. Makanya kita harus tulis 1 itu adalah 1 sama dengan ini, channel. Jadi yang untuk 1 ini untuk menampung variabel channel. Kemudian kita punya 2 di sini kan? Kita tulis juga 2 sama dengan subs. Seperti itu. Kemudian 3 yang ini kita tulis 3 sama dengan nama variabelnya tambahan. Kemudian kita lihat hasilnya. Print. Nah, channel saya Linggo Geni dengan subscriber 286 dan yang ini adalah variabel tambahan. Nah, ini kurang bagus ya tampilannya ya. 1 spasi. Coba kita lihat. Sudah bagus. Itu dia rekan-rekan sekalian, kita sudah mempelajari materi tipe data hari ini, tipe data string hari ini. Nah, semoga materi yang saya sampaikan di sore hari ini, di hari pertama Idul Fitri ini, bisa menambah wawasan kita tentang pemrograman Python tentunya, khususnya dalam materi tipe data string. Itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi dengan video Python Dash Series dari Linggo Geni. Selamat sore. Dan saya ulangi lagi, karena ini momennya adalah Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.